Konflik rencana penambangan andesit untuk pembangunan bendungan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah kembali memanas Jumat siang. Warga merasa terintimidasi dengan patroli polisi yang kerap menyambangi Desa Wadas. Melalui LBH di Yogyakarta, warga menyebut anak-anak enggan bersekolah lantaran takut pada patroli polisi. Pernyataan itu dibantah Kasih Humas Polres Purworejo Ibtu Madrim yang menegaskan bahwa polisi hanya melakukan patroli rutin seperti biasa. Sesekali polisi pun bermain dengan sejumlah anak di sekolah untuk meninggalkan kesan buruk tersebut. Kepala Desa Wadas menyatakan semua kegiatan masyarakat berjalan lancar, termasuk sektor pendidikan. Proyek Bendungan Bener yang bakal dibangun di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Bendungan Bener ini pun kemudian masuk menjadi salah satu proyek strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Perpres nomor 56 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dikutip dari halaman resmi kppip.go.id, investasi totalnya mencapai 2,60 triliun rupiah. Penanggung jawab proyek ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek mulai konstruksi 2018 dan rencananya mulai beroperasi 2023. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100,94 meter kubik. Saat ini, proyek ini digarap oleh sejumlah perusahaan pelat merah. Mulai dari PT Waskita Karya Tbk, PT PP Tbk, dan PT Brantas Abipraya. Mereka menggarap masing-masing paket proyek yang didapat. Pembangunan bendungan tertinggi kedua di Asia Tenggara itu dibagi menjadi 4 paket. Paket 1 adalah pembangunan terowongan pengelak, berfungsi sebagai konstruksi untuk mengelakkan aliran sungai dari hulu bendungan ke hilir bendungan selama masa konstruksi. Paket 1 dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya. Paket kedua adalah pembangunan spillway yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya KSO kerjasama PT Jatiwangi. Spillway atau saluran pelimpah atau katup adalah struktur yang digunakan untuk menyediakan aliran yang terkendali dari bendungan atau tanggul ke daerah hilir. Biasanya menjadi sungai yang dibendung. Saluran pelimpah melepas banjir hingga air tidak melebihi dan merusak atau bahkan menghancurkan bendungan. Sejak dimulainya pembangunan Bendungan Bener pada 2018 lalu, beragam kendala dan hambatan kerap mewarnainya. Mulai dari persoalan ganti rugi pembebasan lahan di 7 desa terdampak, hingga penolakan pembangunan kuari yang akan dijadikan tambang batu andesit untuk material pembangunan bendungan tertinggi di Indonesia tersebut. Padahal kendati Bendungan Bener merupakan PSN, Kabupaten Purworejo sebagai daerah yang mendapatkan manfaat dari adanya bendungan ikut mendorong pembangunan tersebut. Bahkan, memasuki akhir 2021, pembangunan Proyek Strategis Nasional atau PSN Bendungan Bener
hingga saat ini baru mencapai sekitar 12%. Padahal bendungan ini ditargetkan harus selesai pada tahun 2023 mendatang. Terkait uang ganti rugi lahan, sedikitnya 600 hektar lahan yang akan dibebaskan terdiri dari sekitar 5.300 bidang di kawasan Das Bogowonto dan sekitarnya yang dibebaskan untuk PSN Bendungan Bener. Peruntukannya meliputi kawasan tapak dan genangan bendungan, serta area sabuk hijau atau biasa disebut dengan green belt, atau lahan terbuka hijau yang memisahkan area bendungan dengan pemukiman warga. Hingga pertengahan November 2021, pemerintah telah membayar ganti rugi untuk 2.809 bidang seluas 315 hektar dengan nilai 641 miliar rupiah. Sebanyak 1.167 bidang dengan nilai ganti rugi kesepakatan 211 miliar rupiah masih dalam proses pengajuan permohonan pembayaran. Peliknya permasalahan ganti rugi lahan membuat warga yang terdampak Bendungan Bener atau Master Band terpaksa kerap harus turun ke jalan ke Badan Pertanahan Nasional Purworejo untuk menagih percepatan pembayaran uang ganti rugi yang dijanjikan. Selain persoalan ganti rugi lahan yang belum tuntas, pro kontra Kuari di Wadas terus menghangat sepanjang proses pembangunan Bendungan Bener ini. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup pembangunan Bendungan Bener yang diterbitkan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sebagai penyelenggara proyek, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Februari 2018 menyebut Desa Wadas sebagai lokasi kuari batu andesit untuk material pembangunan Bendungan Bener. Kontan hal itu memacu pro kontra kuari di Desa Wadas yang membuat masyarakat menjadi terbelah. Sebagian warga setempat yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli alam Desa Wadas menolak dengan alasan mempertahankan kelestarian hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Sementara sebagian lainnya setuju akan pembangunan kuari. Bahkan ada sejumlah warga yang pro kuari yang telah menyetorkan data kepemilikan bidang tanah miliknya. Sementara itu, menurut penuturan salah satu seorang warga Wadas, dari 589 bidang dalam peta pembangunan kuari, sedikitnya 346 dari 451 pemilik lahan sudah melengkapi menyetorkan data kepemilikannya. Di dalam peta kuari itu sekitar 558 bidang. Berapa? 589 bidang. Iya. Pemiliknya 451. Sementara yang sudah kami kumpulkan data dengan sukarela itu 346 bidang. Makanya ayo kita kalau bisa ayo kita duduk bareng. Sama-sama kita rembugan, ngobrol bareng gimana supaya ini ada titik temunya. Gitu kalau menurut saya. Makasih Mas. Warga berharap masyarakat baik yang pro maupun kontra pembangunan kuari ini dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik dari konflik ini. Konflik terkait pembangunan kuari di Desa Wadas akhirnya terpaksa menyeret institusi kepolisian ke dalamnya. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban masyarakat, Polri dalam hal ini Polres Purworejo bahkan sempat terlibat benturan dengan sejumlah warga kontra kuari pada 23 April 2021 silam. Tidak hanya sampai di situ, warga Desa Wadas merasa keberatan dengan patroli polisi Polres Purworejo yang belakangan ini kerap menyambangi desa mereka. Tangan langsung dari aparat keamanan, artinya
warga mungkin akan lebih menginformasikan ada kejadian apa, tapi sudah diselesaikan. Artinya kepolisian sebagai salah satu para keamanan tidak perlu juga hadir ke wilayah gitu ya, ke desa. Artinya pastinya warga akan menginformasikan kalau kemudian ada kejadian-kejadian ya yang kemudian itu membutuhkan perhatian dari kepolisian, kalau sebagai jargonnya adalah pengayom masyarakat gitu. Pernyataan itu dibantah Kasih Humas Polres Purworejo, Ibtu Madrim, yang menegaskan bahwa polisi hanya melakukan patroli rutin seperti biasa dan tidak dalam rangka mengintimidasi warga yang kontra akan pembangunan kuari. Patroli kami yang melaksanakan hal kamtipmas setiap hari itu sering dihadang sama warga, jadi diganggu. Itu kemarin terakhir Babin Kamtipmas dan Polmas itu dicegat dan disuruh balik. Kita tetap patroli. Dari patroli dari fungsi Samapta itu tidak cuma melulu di wilayah Wadas saja. Jadi itu meliputi wilayah seluruh Kabupaten Purworejo. Mereka melaksanakan patroli itu untuk menciptakan hal kamtipmas. Belum lagi sejumlah peristiwa kecelakaan kerja yang kerap membuat proses pembangunan bendungan bener ini kerap mengalami hambatan. Yang teranyar, seorang pekerja harian lepas di proyek strategis nasional Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah, tewas akibat tergencet alat berat. Korban bernama Saiful Hadi, warga Desa Reden, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, meregang nyawa saat tengah melakukan pemasangan ban sebagai bantalan roda ekskavator di samping kiri roda ekskavator. Namun naas, tiba-tiba alat berat tersebut tergelincir dan korban terpleset dikarenakan jalan yang licin dan menurun. Roda ekskavator lalu mengenai tubuh korban hingga korban tergencet di antara roda ekskavator dan dinding pengaman jalan akses. Di balik semua konflik kepentingan ini, jika kelak nanti bendungan bener benar-benar selesai proses pembangunannya, sejumlah manfaat akan bisa dirasakan masyarakat. Di antaranya, manfaat bendungan bener adalah sebagai penyedia air baku untuk keperluan rumah tangga, kota, dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke 10 kecamatan di Kabupaten Purworejo, 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen, dan 2 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Tak hanya itu, bendungan bener juga akan difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pasalnya, bendungan bener juga dapat menyuplai energi listrik sebesar 6 megawatt. Bendungan bener yang diapit 2 bukit ini juga akan menambah deretan tempat pariwisata seperti wisata alam dan wisata air di area bendungan, serta dapat mengembangkan sektor perikanan juga. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita manfaatkan dari Kabupaten Purworejo dengan dibangunnya bendung bener ini. Dari sisi pariwisatanya nanti bisa kita fasilitasi untuk pemanfaatan lokasi yang ada. Atau kita melihat dari bendung bener sendiri, lokasinya yang di pebukitan, kemudian pemandangannya yang lebih bagus, dan banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari sektor pariwisata di sana. Bisa membuat katakanlah untuk rumah makan apung di sana, bisa kita buat untuk sektor perahu dan lain sebagainya, jogging track dan lain sebagainya, bisa kita manfaatkan banyak hal dari sektor pariwisata di sana. Belum lagi nanti yang menyangkut kaitannya dengan homestay, kemudian dengan resort-resort yang ada di sana, dengan kondisi wilayah yang demikian keren ini, saya yakin ini bisa berkembang bagi masyarakat Purworejo dan bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat Purworejo. Belum lagi manfaat lainnya, yaitu sebagai pengendali banjir dan dapat mengairi ribuan hektar area persawahan, dan tentunya mendatangkan investasi yang nilainya. Hari
ini memberikan ya sedikit aspirasi dari teman-teman kelompok tani perwakilan kecamatan di wilayah tengah, barat, utara, dan selatan dalam rangka mendorong percepatan kegiatan Bendung Guntur agar segera disegerakan, karena kami di wilayah selatan karena kami ini bergulat dengan petani. Rencananya, Bendungan Bener akan mulai beroperasi pada Oktober 2023 mendatang. Semoga